Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia. Di sini saya akan membahas algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan yang saya akan bahas yaitu Multi-Level Feedback Queue Scheduling atau MLFQ. Pengertian atau definisi dari multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Pada zaman sekarang ini, algoritma multi-level feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Selanjutnya adalah cara kerja algoritma penjadwalan multi-level feedback queue. Pertama, antrian berdasarkan prioritas. Terdapat beberapa antrian dengan prioritas berbeda. Proses di antrian prioritas tertinggi dijalankan terlebih dahulu. Kedua, time quantum. Setiap antrian memiliki jatah waktu atau time quantum berbeda, biasanya lebih kecil di prioritas tinggi. Ketiga, penurunan prioritas. Jika proses tidak selesai dalam jatah waktu, ia turun ke antrian dengan prioritas lebih rendah. Keempat, peningkatan prioritas. Proses yang terlalu lama menunggu di antrian rendah bisa dinaikkan untuk mencegah starvation. Lanjut, kita ke contoh soal. Di sini ada 5 proses, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Proses 1 arrival time-nya 0 dan burst time-nya 5. Proses 2 arrival time-nya 2 dan burst time-nya 10. Proses 3 arrival time-nya 4 dan burst time-nya 17. Proses 4 arrival time-nya 6 dan burst time-nya 15. Proses 5 arrival time-nya 8 dan burst time-nya 12. Di sini proses 1 masuk ke antrian pertama. Karena proses 1 mempunyai arrival time 0, P1 masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 5. Maka dikurang kuantum Q1 yaitu 5 sama dengan 0. Lalu kita coret P1, 5 karena sudah habis. P1 masuk ke gancar. Setelah itu masuk ke proses 2, masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 10. Maka dikurangi Q1 yang memiliki kuantum sama dengan 5. Kita coret P2 menjadi 5. P2 masuk ke gancar. P2 tidak habis di Q1, pindah antrian ke Q2. Kemudian masuk proses ketiga, masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 17. Maka dikurang Q1 yang memiliki kuantum yaitu 5 sama dengan 12. Kita coret P3 menjadi 12. P3 masuk ke gancar. P3 tidak habis di Q1, pindah ke antrian ke Q2. Lanjut proses keempat. Proses 4 masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 15. Maka dikurang Q1 yang memiliki kuantum 5 sama dengan 10. Kita coret P4 menjadi 10. P4 masuk ke gancar. P4 tidak habis di Q1, maka pindah antrian ke Q2. Selanjutnya masuk proses 5. Masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 12, maka dikurang Q1 yang memiliki kuantum 5 sama dengan 7. Kita coret P5 menjadi 7. P5 masuk ke gancar. P5 tidak habis di Q1, pindah ke antrian ke Q2. Di sini semua proses masuk ke Q2 kecuali P1 karena proses P1 sudah habis di Q1. Setelah antrian Q1 kosong, maka Q2 bisa dijalankan ke proses CPU, yaitu dengan nilai kuantum 10. Proses 2 masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 5. Maka dikurangi Q2, 5 kurangi 5 sama dengan 0. P2 masuk ke gancar. Kita coret P2 karena sudah tidak memiliki burst time. Lanjut ke proses 3, masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 12. Maka dikurangi Q2 yang memiliki kuantum 10 sama dengan 2. Kita coret P3 menjadi 2. P3 masuk gancar. P3 tidak habis di Q2, maka pindah antrian ke Q3. Setelah itu proses 4 masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 10. Maka dikurangi Q2 yang memiliki kuantum 10 sama dengan 0. P4 masuk ke gancar.
kita coret P4 karena sudah tidak memiliki burst time. Kemudian proses 5 masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 7, maka dikurangi Q2 7 dikurangi 7 sama dengan 0. P5 masuk ke Jancar, kita coret P5 karena sudah tidak memiliki burst time. Setelah itu P3 yang ada di Q3 bisa masuk ke CPU karena di Q1 dan Q2 kosong, tidak ada proses yang mengantri. P3 masuk ke CPU dan burst time-nya bernilai 2, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. P3 masuk ke Gancar. Semua proses telah selesai. Selanjutnya mencari nilai waiting time. Rumus waiting time sama dengan algoritma scheduling yang kemarin-kemarin seperti FCFS, SDF, round robin priority, yaitu completion time dikurangi arrival time dikurangi burst time. Completion time adalah nilai terbesar setiap proses di Gancar, dan average waiting time penjumlahan waiting time dibagi jumlah proses, semua proses, yaitu 5. Kemudian rumus turnaround time sama dengan algoritma scheduling yang lain, yaitu waiting time plus burst time, dan rumus average turnaround time adalah penjumlahan turnaround time dibagi jumlah semua proses, yaitu 5. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.